Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi ke video aku. Oke, kali ini aku mau menjelaskan tentang review jurnal yang telah direview oleh kelompok 4 dengan judul Plant Respiration from Cell to Ecosystem. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Dr. Handes Joswardi MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Ya, pertama itu yang dimana berisikan anggota kelompok dari kelompok 4 ya. Yang pertama ada Jalwa Nurul Afifah Simatupang dengan ujung NIM 7002. Yang kedua ada Julia Dwi Lestari dengan ujung NIM 7004. Yang ketiga ada Hana Maulidiana dengan ujung NIM 7034. Yang keempat ada Vivi Lawati dari 7060. Ada Jihan Afni Rapilia dengan ujung NIM 7076. Selanjutnya ada Davina Alisa Putri dengan ujung NIM 7118. Kemudian ada Dini Aprilia dengan ujung NIM 7104, Yuli Maharani dengan ujung NIM 7072, Andi Ayara Frisilia dengan ujung NIM 7044. Kemudian ada Erwaini dengan ujung NIM 7114, kemudian Sophie Marcella dengan ujung NIM 7088. Kemudian ada Yuliana Wijayanti dengan ujung NIM 7102. Kemudian saya sendiri, Meli Rasmida dengan ujung NIM 7036. Oke, kita lanjut. Nah, yang dimana dari review jurnal tersebut terdapat pendahuluan. Yang pertama itu berisikan tentang sebagian besar karbohidrat sekitar 0,25 sampai 0,70 yang diasimilasi oleh tanaman setiap harinya itu membutuhkan atau digunakan untuk respirasi, yang dimana fraksi ini meningkat ketika laju pertumbuhan relatif maksimum dalam keadaan menurun. Karena biaya perolehan nitrogen ini lebih tinggi untuk tanaman dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah, selain itu kebutuhan respirasi juga meningkat ketika tanaman berada pada kondisi kekurangan nutrisi. Nah, seperti kekurangan nitrogen dan juga fosfor. Respirasi pada tanaman juga terkait dengan biaya yang diperlukan untuk memperoleh nutrisi yang bisa mencapai sekitar 40-70% dari total respirasi. Tanaman dengan simbiosis bersama mikroorganisme tertentu seperti bakteri, pengikat nitrogen atau jamur mikoriza juga membutuhkan lebih banyak karbohidrat untuk respirasi. Nah, jadi tanaman ini tuh menghasilkan energi atau ATP melalui respirasi gelap yang menggunakan reduksi NADPH, dan kerangka karbonnya ini mendukung pertumbuhan. Tetapi ada beberapa tanaman yang respirasinya terjadi melalui jalur non-fosforilasi yang lebih resisten terhadap sianida, tetapi dia menghasilkan lebih sedikit ATP dibandingkan jalur sitokrom. Nah, dalam jurnal ini tuh menyoroti bahwa meskipun respirasi di tanaman tidak selalu terkait dengan produksi ATP, berbagai mekanisme alternatif respirasi akan dijelaskan di nah ini. Yang kedua tuh ada ciri-ciri umum sistem respirasi. Yang pertama tuh ada koefisien respirasi, yang dimana jalur pernapasan pada tumbuhan, yaitu ada glikolisis terjadinya di sitosol dan plastisida. Kemudian ada jalur pentosa fosfat oksidatif terjadi di plastida. Kemudian siklus asam trikarboksilat atau disingkat dengan TCA atau Krebs, dimana ini tuh terjadi di matriks mitokondria. Kemudian jalur transport elektron terletak di membran dalam mitokondria. Kemudian kedua itu ada koefisien respirasi atau disingkat dengan RQ. RQ ini adalah rasio jumlah mol karbon dioksida yang dilepaskan dibandingkan dengan O2 yang dikonsumsi. RQ sama dengan 1,0 apabila sukrosa ini digunakan sebagai substrat respirasi dan oksidasi penuh. Nah, contohnya itu biji Triticum aestivicum.
Triticum aestivum atau bahasa Indonesia itu gandum ya. Jadi RQ ini mendekati satu karbohidrat sebagai penyimpanan utama. Kemudian ada biji linum usitatissimum atau rami. RQ bisa rendah 0,4 yang dimana lemak sebagai penyimpan utamanya. Yang ketiga itu ada faktor yang dimana mempengaruhi RQ tersebut. Yang pertama itu ada faktor dari asam organik sebagai substrat, yang dimana RQ lebih besar 1,0 karena asam organik lebih teroksidasi. Kemudian ada proses biosintesis yang dimana proses reduksi nitrat di akar meningkatkan RQ. Nah, sementara produksi asam organiknya itu menurunkan RQ tersebut. Nah, kemudian ada glikolisis jalur pentosa fosfat dan siklus asam trikarboksilat atau TCA, yang dimana langkah awal respirasi yaitu terbagi menjadi dua, glikolisis dan sel tumbuhan. Glikolisis ini sebuah konversi glukosa menjadi malat atau pirufat. Kemudian ada sel tumbuhan atau malat adalah yang dimana suatu produk akhir utama dari glikolisis yang sebelumnya itu ya, yang digunakan sebagai substrat di mitokondria. Kemudian yang kedua itu ada produk glikolisis yang mana oksidasi satu molekul glukosa menghasilkan dua malat. Ketika pirufat terbentuk ada produksi bersih yaitu 2 ATP ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak ada produksi bersih NADH ketika malat adalah produk akhir karena NADH ini digunakan dalam reduksi oksaloasetat. Kemudian itu ada jalur pentosa fosfat oksidasi atau oksidatif, yang dimana peran utamanya dalam jumlah produksi zat antaranya contohnya itu ada asam amino, nukleotida, dan NADPH, yang mana tidak diatur oleh permintaan energi berbagai dengan glikolisis. Nah, yang keempat itu ada siklus TCA atau asam trikarboksilat, yang dimana yang pertama malat dan pirufat dari glikolisis diekspor melalui ke mitokondria. Kemudian ada oksidasi satu molekul malat yang dimana menghasilkan 5 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nah, NADH dan FADH2 itu menyumbangkan elektron ke rantai transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak energi atau ATP. Nah, kemudian ada metabolisme mitokondria. Metabolisme mitokondria ini mencakup serangkaian biokimia yang menghasilkan energi bentuk ATP, yang dimana ini tuh melalui proses fosforilisasi oksidasi, yaitu ada dua ya. Yang pertama kompleks rantai transport elektron ETC, dan kedua itu ada terminal oksidasi tahan sianida. Nah, sedangkan kompleks rantai transport elektron ETC ini tuh terjadi di mitokondrianya terdiri dari beberapa kompleks enzim dan ATP sintase. Kompleks-kompleks ini tuh akan mentransfer elektron dari molekul seperti NADH dan FADH2 menuju oksigen yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir untuk menghasilkan ATP tersebut. Nah, untuk terminal oksidasi tahan sianida, terminal oksidasi ini adalah jalur alternatif dalam rantai transport elektron. Biasanya itu dikenal juga sebagai jalur oksidasi untuk berfungsi menjaga pernapasan sel meskipun terjadinya stres oksidatif atau penghambat pada ETC konvensional. Kemudian ada substrat inhibitor dan uncoupler. Substrat ini tuh molekul seperti NADH atau FADH2 yang menyumbangkan elektron pada ETC. Kemudian inhibitor ini akan menghalangi transfer elektron pada kompleks tertentu. Uncoupler adalah senyawa seperti 2,4 DNP yang memisahkan suatu proses transfer elektron dan fosforilasi oksidatif yang akan menyebabkan hilangnya energi sebagai panas alih-alih digunakan untuk membentuk ATP. Kemudian ada kontrol pernapasan rantai transfer elektron. Kontrol pernapasan dalam rantai transport elektron ini mengacu pada pengaturan kecepatan respirasi seluler yang berdasarkan kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen seperti substrat. Nah, ini terjadi di membran dalam mitokondria yang dimana memiliki fungsi
untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif yang sangat tergantung pada aliran elektron melalui beberapa kompleks protein termasuk NADH, dehidrogenase, sitokrom B1 dan sitokrom C oksidase. Adapun poin-poin utama pengendalian respirasi tumbuhan yang dimana ada proses respirasi yang dimana suatu proses respirasi menghasilkan energi dari glukosa yang dihasilkan selama fotosintesis. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi yang ada ketersediaan oksigen, suhu, dan ketersediaan nutrisi. Kemudian ada peran enzim, yang dimana enzim berperan sangat penting ya dalam proses respirasi, yaitu kerjanya enzim itu berperan sebagai memfasilitasi reaksi kimia yang diperlukan untuk mengubah glukosa menjadi energi. Yang keempat ada respirasi seluler, yang dimana terdiri dari glikosis, siklus asam nitrat atau siklus Krebs ya teman-teman, dan rantai transport elektron yang semuanya terjadi di dalam sel. Kelima ada hasil dari respirasi, yang dimana energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, dan air. Nah, energi ini tuh digunakan untuk berbagai aktivitas seluler. Kemudian ada respirasi dan fotosintesis. Kemudian ada adaptasi tumbuhan, pengukuran respirasi, dan ini untuk catatannya, dengan memahami poin-poin ini kita dapat lebih baik mengenali bagaimana sih tumbuhan mengatur dalam mengendalikan proses respirasi mereka. Kemudian ada produksi dalam mitokondria, terisolasi dan in vivo, yang dimana fosforilisasi oksidatif ini model kimiosmotik. Nah, proses ini itu terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik. Nah, di mana ATP dihasilkan melalui transfer elektron dalam rantai transfer elektron yang terlibat dalam transfer respirasi seluler. Kemudian ada fosforilasi oksidatif. Ketika proton mengalir kembali ke dalam matriks melalui ATP sintase, energi dari aliran ini digunakan untuk menggabungkan ADP atau adenosin difosfat dan anorganik fosfat menjadi sebuah ADP. Yang dimana dengan kata lainnya itu fosforilisasi oksidatif itu akan mengandalkan perbedaan konsentrasi proton untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP yang merupakan sumber energi utama bagi banyak proses biologis dalam suatu sel. Produksi ATP in vivo yang dimana terjadi melalui berupa serangkaian proses biokimia yang berlangsung di dalam sel, terutama dalam mitokondria, yang dimana terlibat adalah tuh glikolisis, siklus asam sitrat, siklus Krebs, dan fosforilisasi oksidatif. Glikolisis berlangsung di sitosol, di mana glukosa dipecah menjadi pirufat menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Kemudian pirufat kemudian masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA yang memasuki siklus asam sitrat. Nah, selama siklus ini terjadi, asetil CoA dioksidasi menghasilkan NADH dan FADH2 serta sejumlah kecil ATP, NADH dan FADH2. Kemudian ini tuh memiliki fungsi ya berupa sebagai donor elektron dalam rantai transport elektron yang terletak di membran dalam mitokondria. Kemudian ada pengaturan transport elektron melalui sitokrom dan jalur alternatif. Yang pertama ada sitokrom versus jalur alternatif, yang dimana sitokrom adalah jalur utama dalam transport elektron menggunakan oksigen, sedangkan jalur alternatif aktif saat sitokrom terhambat atau oksigennya rendah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Nah, faktornya ini ketersediaan oksigen yang rendah mengaktifkan jalur alternatif dan konsentrasi substrat seperti pirufat serta malat mempengaruhi jalur mana yang lebih dominan. Kemudian ada kelimpahan jalur sitokrom. Jalur sitokrom ini tuh lebih dominan saat oksigennya tuh tersedia cukup, dimana menghasilkan ATP secara efisien melalui fosforilisasi oksidasi. Kemudian ada kelimpahan jalur alternatif. Jalur alternatif ini lebih aktif saat tanaman mengalami stres, meskipun kurang efisien dalam menghasilkan ATP, namun membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Kedua, ada pengaturan rumit oksidasi alternatif.
Oksidasi alternatif memungkinkan tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ideal dan pengaturannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dan efisiensinya. Yang pertama itu ada faktor kondisi lingkungan, kondisi substrat, ketiga ada regulasi genetik, keempat ketersediaan nutrisi, yang kelima spesies oksigen reaktif. Nah, bisakah kita benar-benar mengukur aktivitas jalur alternatif? Nah, jadi aktivitas jalur alternatif itu dapat kita ukur melalui konsumsi oksigen, produksi energi, dan analisis produk akhir respirasi seperti etanol dan laktat, yang dimana memiliki faktor yang mempengaruhinya, yang mana ada ketersediaan substrat, kondisi lingkungan seperti suhu, oksigen, dan adanya inhibitor jalur utama mempengaruhi efektivitas jalur alternatif. Kemudian ada fungsi ekofisiologis jalur alternatif, yaitu pertama ada produksi panas yang dimana jalur alternatif dalam respirasi tanaman memungkinkan terjadinya pelepasan energi sebagai panas, terutama pada spesies termogenik seperti arum dan Victoria amazonica. Tanaman ini tuh menggunakan panas untuk menarik penyerbuk dan beradaptasi dengan suhu rendah. Misalnya peningkatan respirasi yang dapat dipicu oleh asam salisilat dapat meningkatkan suhu bunga hingga 10 derajat Celcius di atas suhu lingkungan, mendukung proses penyerbukan dan pengembangan biji serta serbuk sari. Kemudian ada jalur alternatif sebagai luapan energi. Pertama itu ada kondisi hipotesis luapan energi, yang dimana ada faktornya ya, kondisi pemicunya itu jalur alternatif ketika produksi asam organik lebih cepat daripada oksidasi menyebabkan akumulasi, yang dimana ada fungsi utamanya nih, yaitu sebagai mekanisme kontrol kasar metabolisme karbohidrat, terutama pada saat ada kelebihan substrat. Kemudian ada sebagai bukan pengganti kontrol halus, yang dimana jalur alternatif ini tidak menggantikan suatu mekanisme kontrol tersebut yang lebih spesifik seperti yang melibatkan adenilat. Kemudian lanjutan ada adaptasi terhadap perubahan permintaan karbon. Stres seperti kekeringan atau serangan patogen dapat meningkatkan permintaan karbon secara mendadak. Kebutuhan karbon mungkin tidak selalu meningkat saat pertumbuhan melambat. Kemudian ada perlindungan terhadap stres oksidatif, yang dimana jalur alternatif ini bisa membantu mencegah pembentukan radikal bebas seperti superoksida. Dengan mengurangi stres oksidatif, jalur ini membantu menjaga fungsi sel normal. Kemudian ada interpretasi fungsi fisiologis spekulatif, yang dimana saat ini belum ada konsensus yang kuat mengenai fungsi spesifik jalur alternatif sebagai luapan energi berbagai kondisi fisiologis. Kemudian ada selanjutnya itu menggunakan jalur alternatif dalam kasus darurat. Nah, ketersediaan ADP ini memainkan peran penting untuk mengatur aktivitas jalur sitokrom dalam sel, di mana membutuhkan energi meningkat. Jalur sitokrom ini akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika kebutuhan energi terlalu tinggi, jalur alternatif akan ikut terlibat. Kemudian ada oksidasi NADH dalam kehadiran muatan tinggi. Oksidasi NADH ini salah satu langkah penting dalam rantai transfer elektron, sebuah proses metabolik yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui oksidasi nutrien. Ini terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan beberapa kompleks enzim yang berperan dalam mentransfer elektron dari NADH ke oksigen yang kemudian akan diuraikan menjadi air. Nah, adapun proses oksidasi NADH itu pertama pemberian elektron, memberikan 2 elektron kepada kompleks 1 NADH by atau dehidrogenasi kompleks. Kemudian transfer elektron. Elektron ini kemudian ditransfer melalui pusat FES dan ubiquinol atau Ki. Kemudian ada energi muatan energi tinggi ketika apabila elektron dilepaskan dari NADH, maka energi muatan elektrokemis yang tinggi diciptakan. Energi ini kemudian akan digunakan untuk menghasilkan sebuah energi ATP melalui fosforilasi oksidatif. Dan kemudian kelanjutan respirasi ketika aktivitas jalur sitokrom dibatasi. Penghambatnya itu ada inhibitor alami, yang dimana senyawa seperti sianida, sulfida, karbon dioksida
itu bisa menghambat jalur sitokrom yang merupakan jalur utama replikasi sel tersebut. Kemudian ada muatan atau mutan genetik berupa mutasi pada kompleks 1 dari rantai transport elektron juga dapat menghambat jalur sitokrom tersebut. Nah, ada peran jalur alternatif sitokrom. Yang pertama, sebagai produksi energi. Jalur sitokrom ini terhambat, jalur alternatif menjadi penting untuk menghasilkan energi meskipun efisiensi produktivitas lebih rendah. Kemudian ada adaptasi terhadap stres. Nah, jalur alternatif inilah yang dapat membantu tanaman beradaptasi dengan kondisi stres seperti kekurangan oksigen, suhunya tuh yang rendah, dan paparan senyawa beracun. Kemudian, perlindungan terhadap kerusakan oksidasi. Jalur alternatif ini tuh bisa membantu mengurangi kerusakan sel akibat dari radikal bebas yang akan dihasilkan ketika jalur sitokrom terganggu. Nah, adapun yang mempengaruhi faktornya lagi-lagi yaitu kondisi lingkungan, suhu rendah, kadar sulfidat yang tinggi, kondisi anaerob dapat merangsang aktivitas jalur alternatif. Kemudian ada ekspresi gen yang dimana mengkode enzim pada jalur alternatif dapat diinduksi oleh stres oksidasi. Nah, ini konsekuensi tidak adanya jalur alternatif apa aja sih? Yang pertama ada akumulasi produk fermentasi. Nah, tanaman ini tuh akan mengalami fermentasi yang dapat mengganggu metabolisme yang normal. Kemudian akan terjadinya kerusakan sel. Akumulasi radikal bebas dapat merusak komponen tersebut. Oke, nah ini adalah berakhirlah dari penjelasan saya tuh memiliki kesimpulannya dari hasil jurnal ini, yang dimana pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dalam tanaman dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Berakhirlah sudah dari penjelasan saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sekali lagi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.